Tapi air ketuban sangat rendah dan dokter tidak berani untuk induksi. Jadi saran dokter ya harus segera dilahirkan, tapi dia nggak berani untuk induksi karena kata beliau nanti janin akan stres karena tempatnya dia di dalam itu sudah sangat sempit karena air ketuban juga sedikit. Jadi kalau diinduksi nanti takutnya janinnya stres dan dia lemes gitu, dan itu akan membahayakan janin. Jadi setelah itu keputusan semua di saya. Assalamualaikum. Kembali lagi di video proses kehamilan dan persalinan part 2. Ya, jadi terakhir kita sudah menceritakan tentang proses kehamilan dari dan beberapa kendalanya, dari plasenta previa, dari berat janin turun, air ketuban yang turun, dan akhirnya sampailah di fase saya benar-benar mengalami sangat galau karena dokter sudah memvonis saya harus segera melahirkan, dan artinya saya harus sesar karena dokter tidak menyarankan untuk normal karena air ketuban sangat sedikit. Dan saat itu dokter juga agak nggak percaya sama saya karena beneran Bu, gerak janinnya masih bagus. Alhamdulillahnya saya masih menghitung setiap gerakan janin per harinya. Kalau sebaca saya ya, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi sebaca saya gerakan janin itu dalam sehari itu minimal 20, dan saya ngitungin itu gerakannya lebih dari 20. Jadi saya ngerasa kayaknya enggak kok gitu, kayaknya nggak ada masalah dengan gerakan janin, terus detak jantung janin juga bagus gitu. Jadi ya saya mencari alternatif lain. Oke, jadi dokter juga menyarankan udah ibu ke fase pertama aja, nanti ibu diskusi dengan bidan atau dokter di fase pertama langkah apa yang harus ibu ambil, dan ibu juga diskusikan dulu dengan suami apakah akan mengambil sesar atau enggak. Tapi saya menyarankan untuk segera sesar. Itu statement dokter yang pertama. Saat itu saya langsung ngedon karena kehamilan anak pertama saya itu normal. Maaf sebelumnya, bukan berarti saya menganggap sesar itu sangat gimana ya, enggak gitu. Tapi saya mikir kalau memang yang terbaik harus sesar ya sudah, tapi saya ingin mendapatkan opsi lain dari tenaga ahli juga, dari dokter lain, apakah saya masih bisa normal atau enggak. Tapi nggak bisa bohong, nggak bisa menafik kalau saat itu saya ngedon banget, nangis sampai rumah, nangis, cerita ke keluarga nangis, cerita ke suami nangis. Akhirnya ya udah, calm down dulu, istirahat, tidur. Saya mikir, oh berarti intinya adalah dilahirkan segera. Berat badan janin sudah bagus, sudah cukup untuk dilahirkan, tinggal gimana caranya janin ini keluar gitu dengan sebaik jalan yang terbaik. Oh ya udah, berarti induksi alami, itu yang saya pikirin. Akhirnya saya coba induksi alami yang seperti yang saya
bisa lihat di Google gitu pada umumnya, seperti kayak induksi dengan puting, terus itu aja sih. Ternyata saya sudah mulai mengalami kontraksi palsu. Oh ya sudah, saat itu juga saya scrolling YouTube akhirnya, dan saya menemukan channel yang menyelamatkan saya, yaitu channelnya Bidan Neni. Kalian bisa searching Bidan Neni. Instagramnya kalau nggak salah namanya Gria Bunda Sehat. Dan bidan kita. Jadi itu yang saya temuin tentang air ketuban pecah dini. Dokter juga nanya sebelumnya, di pemeriksaan sebelumnya, ibu ngalamin rembes nggak bu, gitu kan. Enggak sih, gitu. Keluar air yang tidak tertahan, enggak sih, masih bisa tertahan dok, gitu. Oh berarti itu bukan air tuban, itu hanya air pipis biasa. Akhirnya saya nonton, dan di video tersebut kata-kata yang membuat saya menjadi semangat adalah Bidan Neni bilang, kalaupun Anda mengalami pecah ketuban dini saat itu, yang keluar airnya deras, berat itu nggak langsung habis. Tubuh akan tetap memproduksi air ketuban, dan ibu juga harus tetap tenang dan tetap minum air gitu. Apalagi ditambah ini saya nggak ngalamin pecah ketuban atau ketuban keluar, jadi saya ngerasa jadi kok bisa lah, masih ada lah air ketubannya gitu, masih ada, saya masih yakin. Makanya kalian bisa nonton detailnya, nanti saya kasih link di description box, itu link YouTube-nya beliau. Pokoknya kalian lihat di situ, pelajarin di situ kata-kata motivasinya Bidan Neni itu benar-benar membuat saya semangat. Dan kemudian orang tua saya ngajak saya untuk mencari alternatif ke tempat lain. Akhirnya saya datanglah ke bidan yang sudah bekerja sama dengan dokter kandungan. Saya ke sana, akhirnya saya cerita tentang permasalahan saya, tentang keluhan saya, dan bidan tersebut bilang, banyak kok mbak keluhan kayak mbak. Jadi dinyatakan kalau air ketuban itu sedikit, tapi ternyata pas melahirkan masih banyak air ketuban. Pasti kan ada tipsnya. Terus dia bilang, gini aja, sekarang banyak minum, lalu tetap hitung gerakan janin, sehari minimal 20, dan tetap jangan stres, tetap berdayakan diri gitu. Nanti dia juga akan konsul ke dokternya, jadi kita saling bertukar nomor telepon, kita saling sharing waktu itu sama bidannya, alhamdulillah. Kemudian saya juga sharing sama Bidan Neni, saya ceritakan kondisi saya nonton video beliau, dan saya juga sudah ke provider lain, dan saya dapat solusi seperti ini. Bagaimana menurut ibu gitu. Akhirnya Bidan Neni menyarankan saya untuk minum air mineral dengan pH tinggi, minimal 8,5, kalau bisa 9,5, dan minum air kelapa sehari 1, itu air kelapa murni, dan air pH tingginya itu minimal itu 2-3 liter. Ya sudah, akhirnya saya minum, saya ikuti sarannya. Jadi saat itu yang saya lakukan adalah beli air mineral yang saya nggak dapet yang 9,5 pH-nya, jadi saya dapetnya yang 8,5. Mereknya itu Pristine, itu ada di Alfa atau Indomaret, dan saya dapet yang literan itu kalau nggak salah di Hypermart gitu, itu ada. Akhirnya dapet, tapi yang nggak dapet yang 9,5, dapetnya 8,5. Kata Bidan ini nggak apa-apa gitu, seenggaknya pH basah, karena air
ketuban itu sifatnya basah, jadi karena kalau kita minum air yang juga bersifat basah, katanya itu akan lebih cepat terserap oleh tubuh, sehingga bisa menambahkan volume dari air ketuban dari kandungan kita. Ya udah, saya ikutin lah, saya minum air dengan pH tinggi, minum air kelapa, makan makanan yang sehat, minum susu untuk kehamilan, dan hitung gerakan janin setiap hari. Akhirnya, jadi saya itu HPL-nya itu tanggal 4 Januari, tapi alhamdulillahnya tanggal 31 Desember itu malam, jam 31 Desember jam 1 malam itu saya mulai keluar mukus flek. Setelah itu kontraksi mulai berasa, jadi mulai terasa ada kontraksi. Saat itu mulai buat tidur pun udah susah, jadi mulai malam itu tuh saya tiduran ngisi tenaga buat kayaknya udah ngerasa bentar lagi nih gitu. Jadi saya tiduran, ntar kalau berasa ya dinikmati. Sesekali saya main gimbal, terus saya relaksasi, dengerin hipno relaksasi yang ada di YouTube ya, yang ada di YouTube aja. Terus saya coba gerakan-gerakan yoga yang saya tahu, yang saya lihat juga di YouTube. Jadi sebenarnya semua saya lihat di YouTube, di Google. Ya saya ikutin aja para bidan-bidan yang sudah sharing di YouTube gitu. Benar-benar YouTube ini menolong saya saat itu. Jadi saya ikutin aja yang saya bisa. Saya gerak, saya banyakin gerak. Alhamdulillah makin intens tuh. Jam 6 pagi akhirnya suami saya bilang, udah deh ke bidan dulu aja biar tahu udah pembukaan berapa. Dan di bidan itu ternyata sudah baru pembukaan 1. Akhirnya bidan bilang, sudah Bu, pulang aja dulu, masih pembukaan 1, bisa aja masih lama, katanya gitu. Ya udah, pulang. Baru sampai rumah, sarapan, makan, lagi duduk, tiba-tiba keluar cairan. Cairan apakah itu? Jadi keluar cairan, dan yang saya pikirkan langsung pecah tuban deh kayaknya gitu. Ya udah, akhirnya ke bidan lagi, nelpon bidan sebelumnya, Bu, kayaknya tadi keluar cairan gitu. Yaudah langsung aja Neng. Ya udah, langsung ke bidannya. Ternyata kata bidannya enggak, itu paling cairan vagina aja, air ketubannya ini selaput ketubannya masih ada, jadi kemungkinan bukan air ketuban. Udahlah di sini aja deh gitu. Dan ini juga udah naik dari baru setengah jam sudah naik dari pembukaan 1 ke pembukaan 2. Akhirnya saya di bidan lah, menikmati setiap proses pembukaannya. Di bidan tersebut juga disediakan gimbal, jadi saya main gimbal, saya gerak-gerak yang bisa saya lakukan seperti yang di rumah tadi gitu, cuma saya lakukan di sana. Dan saya lebih senang itu nggak tiduran, entah kenapa. Ada nggak ya sih yang sama saya? Jadi bidannya suruh bilang, miring aja Bu ke kiri, nanti biar cepet pembukaannya. Tapi saya tuh yang nggak, pengennya berdiri, kerasa enakan berdiri, gerak-gerak gitu. Ya udah, kalau nggak apa-apa, kalau Ibu kuat kok bisa gitu. Saat itu masih tenaganya masih banyak. Terus akhirnya bidan bilang, udah makan belum Bu? Harus ada tenaga soalnya kan nanti perkiraan akan lahiran hari ini. Iya, iya sudah, kata saya gitu. Terus dikasih juga tuh dari bidannya, saya paksain makan coklat, nyari tenaga, pokoknya minum teh anget manis gitu. Sampai akhirnya jam 2 itu pembukaan 4, baru pembukaan 4. Jadi dari 2 ke 4 itu sekitar berapa jam? Dari jam 6 sampai jam 2 lah, itu sampai jam 2 siang itu baru pembukaan 4. Jam berapa nih?
Lalu dari pembukaan 4 katanya akan cepet. Iya benar, ternyata benar. Jam setengah 5 saya mulai kerasa, aduh kok kayaknya ini berasa banget deh. Pas dicek pembukaan 8, aduh udah deket banget dan rasanya udah semakin akhirnya aduh tenaga saya, pertahanan saya untuk mengatur nafas itu kayaknya udah mulai goyah di pembukaan 8 menuju 10 kata bidan-bidan di sana. Bidannya sabar-sabar banget ngadepin saya. Ayo Bu, semangat Bu, atur nafas Bu. Aduh, kayaknya buat kalian-kalian yang sekarang saat ini sedang hamil atau mendekati persalinan, perbanyak latihan nafas, perbanyak untuk relaksasi. Kayaknya saya ngerasa kurang banget nafas. Jadi pembukaan 1 sampai 8 masih oke, masih kuat. 8 ke 10, wow, itu pertahanan untuk menjaga nafasnya itu jangan diikut. Akhirnya sampai saya merasa gak, ini tuh udah deket. Saya udah ngerasain kepala bayi itu udah ada di bawah gitu. Dan pas di DVT ya, dicek yang dari vagina itu, dicek lagi itu sudah pembukaan 9 katanya. Sudah pembukaan 9 Bu, gitu. Sabar sedikit lagi gitu. Sampai akhirnya di jam setengah 5 pas itu udah berasa mulus banget. Akhirnya saya mengedan, dan salahnya saya adalah ngangkat pantat. Dan itu jangan dilakukan karena akan menambah robeknya perineum. Jadi perineumku nggak utuh karena aku juga kurang latihan, nggak massage perineum. Akhirnya robek lah, dan setelah itu diiringi dengan suara menggelegarnya bayi gitu. Alhamdulillah lahir tanggal 31 Desember 2020 jam setengah 5 sore. Anakku ingin merasakan tahun baru, jadi tahun baru aku harus sudah lahir. Alhamdulillah akhirnya lahir, rasanya plong banget. Dan yang bikin takjubnya dari aku tuh pas proses pembukaan 10, aku masih lihat selaput ketubannya itu benar-benar masih melindungi bayi, dan selaput ketuban itu pecah di luar. Dimana sebelumnya vonis untuk aku adalah air ketubannya sedikit, air ketubannya keruh, dan aku melihat air ketubannya pecah dan banyak. Subhanallah banget. Setelah itu lahir, setelah itu akhirnya keluarlah dengan alhamdulillah dengan mudah, plasenta keluar dengan mudah. Dan aku tanya sama bidannya, Bu, air ketubanku banyak nggak? Banyak Mbak, banyak, ini banyak, malah selaputnya masih utuh katanya. Lalu aku tanya lagi, Bu, plasentaku pengapuran ya? Enggak, bagus. Setelah itu habis anak lahir langsung slep, plasenta keluar. Bidannya sangat terampil sekali, subhanallah, makasih. Dan saat itu aku nangis. Alhamdulillah lahir dengan berat berat bayi itu 3 kilo, yang tadinya katanya kurang dari berat bayinya kecil. Alhamdulillah normal. Oke, segitu perjalanan proses persalinan, proses kehamilan, persalinan, melahirkan. Alhamdulillah, syukurillah akhirnya anak keduaku lahir, dan itulah pengalamanku. Jika ada teman-teman yang sedang mengalami kendala dalam persalinan, semoga diberikan semangat, ketabahan. Jangan lupa berdoa, terus banyak mencari tahu, temukan
dengan provider-provider yang memang bisa Anda percaya, dijadikan tempat sharing, membuat Anda lebih semangat gitu untuk menjalani kehamilan, karena proses kehamilan itu benar-benar proses yang luar biasa. Intinya adalah ibu sehat, bayi sehat. Itu adalah ikhtiar-ikhtiar yang saya lakukan selama kehamilan. Jika baik, bisa dicontoh atau bisa di-sharingkan dulu kepada yang tenaga ahli. Saya pun demikian. Dan semoga pengalaman saya memberikan manfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton part 1, lalu part 2-nya. Jangan lupa like, subscribe, serta kritik dan sarannya ya buat channel ini. Semoga channel ini berkembang menjadi lebih baik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat. Jadi tadi jam 2 itu sudah keluar mukus plak, lalu sekarang sudah 5 menit sekali intens ada kontraksi. Bismillah, semoga semakin rileks, semoga pembukaannya semakin banyak. Sekarang jam 4 pagi dan sekarang sedang main Jimbol.